Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bentar, nanti kalau ada yang ikut gimana ya? Berarti di ini dulu ya. Nah, itu ada yang masuk dulu. Ini ada juga yang masuk Raden yang masuk nih. Jadi Fikri. Raden. Nanti gini dulu aja, nanti sambil ini nanti takut ada yang masuk jadi biar Kang Adi kelihatan. Nanti berikutnya mah Ridwan aja jadi hostnya. Biar nanti kalau ada yang masuk bisa ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa bisahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasarul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini masih terus memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan hari ini juga kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat berpikir, nikmat iman dan nikmat Islam yang itu merupakan nikmat yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa silaturahim pada hari Jumat malam ya. Ini jadwal sebenarnya kan sama dengan jadwal KAIS kita, termasuk juga dengan jadwal KAIS 2019 dan 2017 ya, 2016. Walaupun kita hari ini tidak bisa bertemu secara fisik karena kita semua sudah tahu sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di Bandung tapi juga di seluruh dunia ya, sedang menghadapi ujian wabah corona, sehingga sudah hampir 1 bulan lebih ya barangkali kita semua tidak bisa bertemu secara fisik dan tidak bisa bertemu di kampus ya. Di hampir sudah 1 bulan lebih lah kita berada di rumah masing-masing barangkali dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga ya, dengan adanya teknologi ya, teknologi yang ada sekarang ternyata kita masih bisa beraktivitas seperti umumnya sebenarnya, walaupun memang tidak sebebas seperti dulu. Tapi paling tidak dengan adanya teknologi kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas harian kita ya, karena memang kalau kita termasuk Kang Adi dan teman-teman juga kan karena di pendidikan, jadi memang aktivitasnya sebenarnya nggak jauh beda ya, nggak jauh beda, masih tetap belajar, masih tetap kuliah, tugas gitu ya. Kang Adi juga masih bekerja ya, jadi sebenarnya nggak ada perubahan, hanya beda tempat aja gitu. Kalau biasanya kita di kampus, sekarang di rumah. Mungkin beda dengan yang lain ya. Kalau di yang lain mungkin memang dengan kondisi seperti sekarang mungkin tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun
kita senantiasa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini memang sengaja yang Ikhwan digabung ya karena satu biar efektif ya, karena belum ada jadwal yang dipisah gitu. Sementara ini memang sengaja digabung. Dan juga yang kedua supaya biar lebih rame gitu ya, lebih rame, dan juga mungkin teman-teman Ikhwan juga saling silaturahim, barangkali sudah 1 bulan tidak bersilaturahim secara fisik ya, jadi memang sengaja ini digabung. Mudah-mudahan nanti ke depan gitu kita dipisah lagi seperti biasa supaya nanti materinya bisa lebih difokus lagi dari 2017, 2016, 2018, 2019 atau 2019. Tapi nggak apa-apa lah ini ya sekalian silaturahim ya. Dan ini mungkin udah jarang ketemu bahkan ya sejak ada corona gitu ya. Nah, karena digabung, jadi insya Allah ini materinya bisa dipahami lah di semua angkatan, dan barangkali juga sebagian materinya di beberapa pertemuan sudah disampaikan oleh Kang Adi. Jadi ya hitung-hitung ini aja lah kita review atau bahasa orang pesantren murojaah ya. Jadi murojaah sambil kita mengulang ya apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, nanti cara tahu ininya gimana ya, Wan? Kalau misalnya ada yang ini mau masuk lagi, paling nanti dikasih tahu aja ya di WA atau di chatting kalau misalnya ada yang Di ini aja, Kang Adi apa sih? Kalau nggak salah sih ya, bisa di apa? partisipan. Ya maksud Apa enggak? Misalnya dia Maksudnya muncul bisa, gitu, ada yang mau masuk, ada tandanya nggak? Ada biasa ada. Ada. Muncul bunyi gitu? Muncul pemberitahuan. Oh ya. Udah nggak apa-apa lah nanti. Emang iya, nice. Nah, nanti Iya, kalau aku pas lagi misalnya bilang soalnya udah 2 mata nanti kuliah sebagian jadi ada host. yang itu yang di WA ya, di grup di WA. Jadi kalau ada temennya nge WA, nanti langsung aja kasih tahu Kang Adi ya, Kang ada yang masuk gitu ya. Nah, biar nanti Ya, Kang. ya nanti mungkin ya yang lain sambil pantau grupnya ya, biar nanti bisa ada yang ngasih tahu kalau ada yang masuk. Ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan masih membahas tentang jadi minggu yang lalu kalau yang di 2019 itu kita membahas tentang kemarin kita bahas tentang ilmu ya. Jadi kemarin kita membahas tentang kedudukan ilmu atau apa sih sebenarnya pengertian ilmu itu dalam konsep Islam gitu ya. Nah, kemarin disampaikan ya dari berbagai literatur ternyata hadis tentang menuntut ilmu itu pemahamannya belum tidak dipahami secara utuh oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi kan kita sudah tahu ya hadis tentang wajibnya menuntut ilmu ya, yaitu thalabul ilmu fardhatun 'ala kulli muslim. Itu kan hadis yang populer sekali ya di kalangan umat Islam, dan kita juga mungkin sudah dengar hadis itu sejak kita masih kecil ya. Jadi kalau diterjemahin artinya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang sering kurang dipahami itu adalah terkait dengan makna ilmu di situ, di hadis itu. Ya, jadi hadis itu mesti dijelaskan dulu secara detail ya. Nah, terutama tentang apa sih yang dimaksud dengan ilmu dalam hadis itu. Nah, ternyata dijelaskan oleh para ulama, misalnya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ternyata ilmu di situ maksudnya adalah ilmu syariat. Jadi yang kita dituntut wajib belajar itu adalah ilmu syariat. Ya. Nah, kemudian kalau Imam Al-Ghazali membagi 2 tentang ilmu itu, ada yang disebut ilmu fardu ain, nah ada yang disebut dengan ilmu fardu kifayah. Nah, yang disebut ilmu fardu ain itu oleh Imam Al-Ghazali itu adalah ilmu syariat. Ya. Nah, ilmu syariat itu hukumnya wajib ain, artinya setiap individu muslim itu wajib untuk belajar. Ya. Nah, ilmu fardu itu apa aja ya? Ilmu syariat, ilmu tentang rukun Islam, rukun iman, ya, tentang akhlak,
tentang muamalah. Nah, itu adalah ilmu-ilmu wajib yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada kaum muslimin yang tidak belajar ilmu syariat, berarti dia dosa. Karena kan arti wajib itu kan mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dapat dosa kan. Nah, yang kedua disebut fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya kalau artinya kan kalau sudah ada yang mempelajari, ya berarti kita nggak usah gitu. Kalau sebagian sudah ada yang paham, berarti tidak perlu kita harus belajar. Jadi tidak semua orang harus belajar tentang ilmu itu. Nah, misalnya ilmu fardu kifayah itu apa? Contohnya kan ilmu fardu kifayah itu ilmu umum yang kita kenal sekarang ini ya, seperti kedokteran, fisika, biologi, kimia gitu. Sosial, ya, komunikasi, HI, ya, AN, KS, bisnis itu kategorinya masuk fardu kifayah. Artinya tidak semua orang harus belajar itu misalnya. Misalnya Adi jurusan komunikasi, nggak belajar tentang hukum, ya sebenarnya nggak dosa, ya tidak mempelajari secara secara mendalam. Tapi kalau misalnya Liwa atau misalnya Irsan itu nggak belajar tentang sholat, nah itu dosa, ya karena itu sholat itu ilmu fardu ain, hukumnya wajib, ya jadi prodi apapun kita, jurusannya apapun kita di kampus ya wajib belajar tentang sholat. Jadi belajar sholat itu nggak boleh ditinggalin. Kalau belajar statistik ditinggalin, dosa nggak? Enggak. Ya. Kalau secara hukum syariat ya. Tapi kalau di kampus mungkin ya nilainya jelek gitu ya kalau nggak belajar, kita nggak ikut kuliah kan. Jadi secara hukum kalau kita nggak ikut pelajaran statistik sosial, misalnya antropologi itu sebenarnya secara syariat tidak masalah. Tapi kalau teman-teman belajar meninggalkan belajar sholat, belajar Quran gitu ya. Nah, itu hukumnya bisa dosa hukumnya gitu ya. Nah, ini Yusril masuk. Nah, jadi makin ramai. Nah, itu ya. Jadi itu kita kemarin sempat baru sampai pelajari. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai calon intelektual, cendekiawan itu mesti kita paham itu supaya kita tidak salah orientasi. Jadi teman-teman boleh menjadi ahli bidangnya masing-masing, tapi nggak boleh meninggalkan yang wajib. Ya, jadi kalian boleh nanti jadi jaksa, jadi hakim, jadi jurnalis, jadi diplomat, jadi pebisnis, itu silakan, nggak masalah, asal jangan meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib tadi, yaitu seperti sholat, rukun Islam, rukun iman, akhlak dan seterusnya, itu nggak boleh ditinggalin. Nah, jadi selain nanti teman-teman belajar kuliah ya di ilmu masing-masing, belajar juga ilmu agama. Nah, nanti kalau kita sudah bagus ilmu agamanya, insya Allah nanti ilmu-ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat. Ya, akan jauh lebih bermanfaat. Tidak mungkin nanti kita akan menggunakan ilmu itu untuk berbohong, untuk merugikan orang lain, itu nggak mungkin. Ya, jadi maka itu penting sekali kita mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Ya, itu sebenarnya nanti kesempatan yang Allah berikan pada teman-teman yang sekarang aktif di DKM itu adalah itu. Jadi Allah menakdirkan teman-teman selain belajar ilmu umum, ya teman-teman harus memaksimalkan juga untuk belajar agama. Jadi ya jangan disia-siakan. Walaupun bukan berarti belajar agama mesti di DKM, enggak. Ya silakan aja belajar di tempat yang lain. Tapi jadi di kampus itu manfaatkan, niatkan oleh teman-teman untuk ini bagian dari belajar agama, belajar ilmu fardu ain. Supaya nanti teman-teman terbebas dari hukuman itu. Nah, walaupun kan sebenarnya nggak ideal kan belajar di kampus itu, belajar agama di kampus itu nggak ideal kan. Di kampus memang ada mata kuliah agama, tapi kan hanya 2 SKS kan. 2 SKS itu 2 jam lah gitu ya. Nah, apakah belajar agama cukup 2 jam kan nggak mungkin kan? Tidak ada ulama-ulama dahulu belajar agama cuma 2 jam, nggak ada ceritanya. Nah, jadi kan nggak cukup, nah maka ditambah lah ya, ditambah lagi dengan belajar agama di DKM. Nah, memang idealnya kan di DKM itu di masjid itu tiap hari ada pelajaran agama, jadi apapun lah, mau tentang hadis, tentang Quran, tentang apapun lah, ya termasuk ya ini diskusi gitu ya di KAIS,
Di masjid itu harusnya dimanfaatkan betul untuk belajar agama. Jadi belajar ilmu-ilmu agama yang basic lah ya, dari mulai baca Quran, sholat dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kemarin kita sampai di pembahasan itu ya, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memahami lagi tentang kedudukan ilmu ya, seperti apa dalam kehidupan kita. Nah hari ini Adi ingin bahas tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Tadi karena pentingnya belajar agama, maka kita harus tahu apa sih sebenarnya manfaat kita belajar agama ya, faedah-faedahnya, keuntungannya, keutamaannya, supaya kita bisa lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu ya. Ya. Jadi insya Allah ide itu dan ini memang juga mungkin satu kali pertemuan, jadi mungkin nanti kalau nggak cukup nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah ini ya, keutamaan menuntut ilmu ya. Nah kata Syekh Abdul Aziz Alu Syekh Hafizullah, nah dia mengatakan bahwa jiwa itu mempunyai sifat yang tertarik untuk mendengar dan mengetahui keutamaan sesuatu. Karena terkadang dia menyangka bahwa keutamaan dari suatu itu hanya satu dan tidak berbilang. Ketika utamanya banyak, maka akan semakin banyak pula sisi ketertarikannya terhadap sesuatu tersebut. Nah, dia akan perhatian kepadanya, kemudian bersemangat mendapatkannya, dan menjelaskan kepada manusia tentang keutamaan yang akan mereka dapatkan kalau memegang teguh tauhid. Nah, jadi jadi kata beliau, manusia itu pada dasarnya, pada fitrahnya itu dia harus sebelum melakukan sesuatu tuh harus tahu apa sih manfaat dia melakukan itu. Ya. Apa sih keuntungannya? Jadi kan itu fitrah manusia. Dan sesungguhnya kan kita waktunya habis sih 40 menit ya. Bisa sih Kang, bisa dilanjut. Soalnya Akang hostnya. Berarti matiin dulu ya. Kalau mati berarti gantian hostnya ya. Nggak usah dimatiin Kang, bisa kok dilanjut. Ini apa nih? Ada tulisan upgrade apa tuh? Gantiin. Bisa dilanjut Kang. Oh gitu ya. Ya. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 40 minute time limit. Nah, apa tuh artinya? Running Oke out aja, of oke time. aja. Nah? Oke aja, oke. Jadi kalau mati mah pakai Ridwan aja ya. Ada nggak, Wan? Nggak bakal mati sih Kang, soalnya Akang hostnya. Gratisnya doang. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau yang lain gimana? Mati nggak? Nggak mati. Oh ya udah. Nah, kita lanjut aja coba ya. Jadi kalau mati ya, balikan lagi ya. Nah jadi secara fitrah orang tuh akan melakukan aktivitas sesuatu itu kalau dia tahu bahwa yang akan dia lakukan itu dia mendapatkan banyak manfaat, banyak keuntungan. Rata-rata kan sebenarnya manusia itu beraktivitas kan umumnya juga ada unsur itu. Kenapa kita berolahraga ya? Karena kita kalau berolahraga sehat kan gitu ya. Kemudian kalau kita berolahraga badannya ringan, kita olahraga tubuh kita jadi atletis gitu ya. Nah, sebagian kan kalau mau bertindak itu kan atas dasar keuntungan kerugian kan. Kenapa saya harus jalan-jalan ya, dapat pengalaman baru, mendapatkan pengetahuan baru kan begitu. Jadi berdasarkan keuntungan kerugian. Maksud kita meninggalkan sesuatu itu kan juga pertimbangannya lah rugi. Kalau kenapa sih nggak makan jengkol misalnya, karena kita merasa makan jengkol itu membuat tubuh kita bau misalnya gitu ya. Nah, jadi kata Syekh Abdul Aziz ini, menurut fitrah manusia itu dia akan melakukan sesuatu kalau dia tahu keuntungan yang akan dia peroleh dengan aktivitas itu. Nah, termasuk misalnya untuk menuntut ilmu. Nah, orang akan bersemangat menuntut ilmu ya
bersemangat mempelajari agama kalau dia tahu apa sih keuntungan manfaat yang dia dapatkan kalau saya belajar agama. Nah, mungkin selama ini banyak orang yang terutama kaum muslimin yang masih bermalas-malasan belajar agama atau cepat bosan belajar agama mungkin karena dia belum tahu secara sempurna apa sih manfaat kita ini belajar agama Islam maksudnya gitu ya. Mungkin salah satu faktornya itu gitu ya. Dia belum tahu tentang itu ya. Nah, sehingga semangat untuk menuntut ilmunya itu masih rendah gitu ya, kalah dengan yang lain. Nah, itu bisa jadi seperti itu atau mungkin dia udah tahu tapi ya itu karena banyak godaan, malas dan macam-macam jadi dia nggak mau belajar agama. Nah, kita akan bahas satu persatu hadisnya, dalilnya apa saja sih manfaat kita atau keutamaan kita menuntut ilmu. Nah, ini yang pertama nih ya, ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kalau kita tanya semua kaum muslimin mau nggak masuk surga, semua pasti jawabnya mau kan? Pasti mau, semua juga mau masuk surga. Ya, pertanyaannya, bagaimana kita akan mendapatkan surga itu? Kan nggak mungkin kita dapat surga itu kan begitu saja gitu ya, tanpa ada perjuangan kan nggak mungkin. Atau Allah ngasih surga dengan dengan mudah kan nggak mungkin ya. Nah, pasti harus ada cara ya, upaya yang harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk mendapatkan surga itu. Nah, kan nggak mungkin kita tiba-tiba kita nggak melakukan apa-apa kemudian kita dapat surga, kan nggak mungkin ya. Pasti harus ada upaya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan surga itu. Nah, salah satu upaya itu dalam hadis ini adalah menuntut ilmu. Jadi kalau teman-teman ingin dapat surga, nah salah satu caranya adalah dengan menuntut ilmu. Ini salah satu cara kita, jalan kita untuk dapat surga Allah dengan cara yang mudah atau dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Ya. Nah, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ya. Nah, jadi untuk mendapatkan surga itu kan jalannya kan luar biasa kan, berat kan, penuh dengan ujian, godaan, terus juga jalannya berliku-liku. Nah, kenapa Allah sebut menuntut ilmu itu akan memudahkan? Karena dengan menuntut ilmu kita akan tahu jalan-jalan apa, ya, metode apa yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan surga itu. Nah, jadi akan Allah mudahkan. Kan nggak mungkin kita dapat surga kalau kita nggak melakukan amal kan. Nah, kita nggak mungkin beramal kalau kita nggak tahu ilmunya kan gitu. Logikanya kan begitu. Jadi makanya itu dalam hadis ini disebutkan menuntut ilmu itu memudahkan jalan bagi kita untuk mendapat surga. Karena semuanya kan butuh ilmu. Nah, itu ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang hadis ini. Ya. Nah, man itu artinya barang siapa. Nah, barang siapa itu artinya di sini umum sifatnya. Jadi tidak menyebut spesifik pada kelompok tertentu. Jadi di sini hadis ini menggunakan kata man atau barang siapa. Nah, yang artinya itu siapapun, ya. Nah, jadi bisa baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik dia itu muda maupun tua, gitu ya. Baik orang itu kaya atau miskin, baik dia itu ganteng apa jelek, gitu ya. Baik itu Terima kasih. baik itu penguasa atau rakyat. Nah, jadi nggak memandang itu, pokoknya barang siapa, umum, pokoknya siapapun. Ya. Nah, jadi makna kata man di sini siapapun. Ya, mau yang SD, pendidikannya SD, SMP, SMA itu nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Ya, jadi di hadis ini menggunakan kata man, artinya semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, jadi nggak ada pembatasan di sini. Jadi siapapun, termasuk kita semua di sini punya kesempatan yang sama, ya, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di kata man itu sifatnya. Kemudian salaka thariqan, menempuh jalan. Nah, para ulama menyebutkan jalan di sini maksudnya ada dua, ada jalan secara fisik,
Ya, artinya kalau kita menempuh jalan, artinya jalan beneran gitu. Kita jalan beneran, kita bergerak fisik kita untuk berjalan mencari ilmu, menuntut ilmu gitu. Untuk belajar agama gitu ya. Misalnya dari kosan ke kampus, ke Unpas, dari rumah ke DT, misalnya dari rumah ke pesantren, itu kan kita melangkah jalan kaki kita ke tempat, ke majelis ilmu gitu ya, ke tempat ilmu. Itu maksud hadis itu ya. Jadi jalan di sini ya fisik kita bergerak gitu ya. Bergerak dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, maka itu dulu para ulama Islam zaman dulu itu, karena dia tahu tentang hadis keutamaan menuntut ilmu itu, maka mereka itu tidak pernah memikirkan itu sejauh apapun jaraknya, kalau memang di situ ada majelis ilmu dia datang. Ya, maka itu kita kenal kisah-kisah para ulama dulu itu kalau menuntut ilmu luar biasa. Ya, dengan waktu dulu dengan teknologi yang masih ya terbatas itu, dari satu negara, bahkan bukan hanya satu kampung tapi ke negara, mereka tempuh jalan itu ya untuk mendapatkan ilmu. Ada dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mesir, ke Iran, lagi ke Irak ya, ke Syam, Palestina ya, nanti termasuk mungkin ke Nusantara dan seterusnya. Itu kan bukan perjalanan yang mudah. Tapi mereka tempuh itu karena tahu keutamaan untuk ilmu itu luar biasa. Ya. Imam Bukhari misalnya itu dari Mekah gitu ya. Dari mana? Dari daerah Uzbekistan itu ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Mesir, dari Mesir ke Irak, dari ke Syam, terus hampir seluruh negara Jazirah Arab itu dia datangi hanya untuk mendapatkan ilmu. Ya. Jadi luar biasa perjuangan para ulama dulu. Ya. Jadi jangan heran kemudian mereka mendapatkan berkah dari upaya itu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, semakin dia kesulitan